Baik, selamat siang anak-anak. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran TIK yang temanya tentang alat komunikasi. Alat komunikasi pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Namun secara garis besar, berkomunikasi itu terdiri dari dua cara juga, yaitu berkomunikasi secara langsung dan berkomunikasi secara tidak langsung. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana cara berkomunikasi secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan peralatan. Jadi, peralatan-peralatan yang digunakan sebagai wadah untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, di sini alat komunikasi zaman dahulu atau istilahnya alat komunikasi tradisional. Misalnya, bahwa di contoh lonceng. Lonceng digunakan oleh umat beragama Kristen untuk mengajak umatnya untuk beribadah. Kemudian juga ini ada yang namanya beregu. Ini alat komunikasi ini digunakan pada saat berperang biasanya atau mengumpulkan masyarakat di sebuah alun-alun, misalnya kalau ada pengumuman-pengumuman dari kerajaan. Berikutnya adalah kentongan. Nah, kentongan ini biasa digunakan juga oleh masyarakat kita saat melaksanakan ronda malam. Dan selanjutnya adalah beduk. Beduk juga sama, sebuah alat komunikasi yang dilakukan oleh umat beragama Muslim untuk mengajak beribadah. Dan yang berikutnya adalah peluit. Nah, peluit ini juga biasanya digunakan pada saat dipegang oleh seorang wasit pada suatu pertandingan misalnya. Dia untuk memberikan aba-aba. Ataupun kadang kala juga penerapannya di bagian bidang kepramukaan. Peluit merupakan suatu alat komunikasi untuk saling menerima pesan dan memberikan pesan. Berikutnya ini adalah daun lontar. Nah, daun lontar ini terjadi pada zaman dahulu, biasanya sebelum ada kertas ataupun sebelum adanya alat komunikasi lain. Zaman dahulu orang-orang melakukan komunikasi dengan menggunakan daun lontar. Bergeser sedikit ke surat. Nah, surat ini juga sama, merupakan alat komunikasi untuk saling memberikan kabar atau memberikan pesan kepada yang dituju yang berbentuk tulisan. Nah, di sini ada asap. Nah, ini nampak pada gambar pada zaman purba ya biasanya ini. Ini sebuah asap, ini menunjukkan alat komunikasi untuk memberikan pesan-pesan tertentu. Dan yang pasti mungkin asap bentuk-bentuk alat komunikasi asap ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mengerti tentang cara memberikan aba-aba atau perintah dalam bentuk alat. Bergeser agak sedikit modern dibandingkan dengan zaman purba ini, yaitu telegraf. Nah, telegraf ini biasa digunakan untuk memberikan pesan, mengirim pesan berupa bentuk bunyi biasanya. Nanti ada khusus lagi tanda-tanda tertentu, bunyi-bunyi tertentu yang bisa menerjemahkan, itu adalah ahli-ahli khusus untuk telegraf. Sekarang kita memasuki alat komunikasi modern. Apa sih alat komunikasi modern itu? Contohnya di sini seperangkat komputer atau PC, personal komputer. Nah, ini peralatan komputer, ada CPU, ada monitor, keyboard, mouse. Semuanya ini merupakan alat komunikasi modern. Contoh berikutnya laptop. Nah, ini laptop juga termasuk alat komunikasi modern. Kemudian ini notebook, lebih kecil, biasanya ukurannya lebih kecil daripada laptop. Berikutnya adalah iPad.
hampir sama ini mini laptop sebenarnya, ini iPad ini biasa digunakan untuk memberikan alat komunikasi, baik itu berupa layanan Facebook, WA, ataupun kalau kalian suka bermain game dan sebagainya, ini juga merupakan wadah atau wahana alat berkomunikasi dengan menggunakan iPad. Dan yang ini adalah yang perkembangan terakhir, yaitu tentang smartphone atau HP. Nah, kita ketahui HP-HP zaman sekarang sudah lebih canggih daripada HP-HP versi sebelumnya. Dengan keunggulan smartphone, orang bisa lebih berkreasi lagi dalam berkomunikasi. Bisa mengirimkan berupa gambar, berupa video, mengirimkan lagu, atau berupa file-file tertentu, ataupun untuk tulisan-tulisan tertentu dengan menggunakan handphone atau smartphone. Berikutnya adalah televisi. Nah, Bapak pikir televisi juga sebuah wahana, sebuah wadah berkomunikasi. Kita bisa menonton kejadian dimanapun dengan bantuan televisi. Itulah beberapa contoh peralatan alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Semoga pemaparan ini menambah wawasan kita dalam pembelajaran TIK, dan semoga kita tetap selalu bersemangat, tetap selalu sehat, tetap rajin belajar, dan terima kasih.